respirasi yang di awal tentang respiratory. Hari ini kita akan menggabungkan antara respiratory dengan kardiovaskular. Kita akan menggabungkan hari ini. Mata penghubungnya adalah oksigen. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang pembuluh darahnya sirkulasi melalui sistem dua ya, kardiovaskular dan linfmatik. Hari ini kita belajar dinamika yang terjadi antara terutama di dalam sistem kardiovaskular tersebut ya. Nah, jadi topik kita hari ini tentang ini dua hal ini, hemodinamika dan hemostat. Nah, jadi saya harapkan dengan pertemuan yang sangat singkat ini ada konsep dasar hemodinamika, parameter hemodinamika ada satu apa saja, siapa mengatur atau meregulasi hemodinamika, dan menghubungkan hemodinamika dengan kondisi dasar, terutama tentang oksigenasi ya, hemostatis tentang bagaimana darah tidak keluar dari sirkulasi tubuh. Jadi saya berulang-ulang, ini tidak akan ada di kajian di buku teks manapun, tidak akan ada, dan dengan cara ini tidak akan ada. Ini doktrin saya sendiri, saya ajarkan dalam pelatihan bahwa saya selalu mulai dengan ini, bahwa kita mengeksploitasi ya glukosa, nutrisi terutama dalam tubuh kita dengan oksigen menghasilkan sampah CO2 dan H2O, dan efek sampingnya adalah terjadi ATP 36, 38 tergantung cara menghitung per mol glukosa yang ditambahkan. Nah, supaya ini bisa dengan baik, maka harus ada namanya hidup, tidak sakit. Saya katakan habis kehidupan. Airway dan napas harus bebas supaya oksigen dari udara bisa masuk dalam breathing sistem respirasi itu paru-paru ya. Dan dipompakan circulation di seluruh tubuh sampai ke otak sehingga otak sadar baik. Jadi kalau tidak sadar baik, contoh tadi saya barusan ketemu pasien saya tadi, pasiennya penurunan kesadaran, O2-nya bagus, 500, PO2-nya tinggi sekali, 500 karena dikasih oksigen tinggi. CO2 masih bagus, kan semua bagusnya, tapi yang tinggi laktatnya 5 tinggi sekali. Ya, akhirnya saya intubasi pasiennya barusan tadi, saya ulang di sini ya. Saya harus tungguin dan intubasi tinggal nggak boleh saya tungguin. Saya udah stabil, setelah itu baru saya tadi kembali ya. Itu pun nanti setiap waktu nanti akan ditelepon kembali. Nah itu ya, saya mengeksploitasi fungsi-fungsi A, B, C, dan D ya. Nah, ini mungkin tahu ya 6 langkah cascade oksigen. Oksigen itu berkali-kali, sudah itu turun tangga. Ya, pertama oksigen diambil dari paru-paru. Dari mana oksigen paru-paru datang? Dari atmosfer. Kalau orang normal, kalau tidak normal dari ventilator seperti pasien saya tadi, dari ventilator dan oksigen dan air lagi dia tidak bisa mendapatkan di paru atmosfer sehingga harus dibantukan dengan oksigen ventilator. Kemudian masuk ke dalam paru-paru, bertukar exchange dia difusi di kapiler paru, masuk ke dalam sistemik, masuk ke dalam jantung, dipompa kembali ke seluruh tubuh, ya, di mana oksigen tadi ditempelkan untuk semua hemoglobin. Ditempel ke semua hemoglobin yang ada tubuh kita, oke? Dan dibawa, terjadilah suatu kapasitas pembawaan oksigen namanya carrying capacity, ya. Aktor utama adalah hemoglobin. Dan jumlah hemoglobin yang tersaturasi itu disebut saturasi oksigen dalam darah. Bisa tidak? Wah, pada saya ya. Oke, nah. Langkah 1, langkah 2 inilah yang akan kita ekspor habis-habisan di sistem respirasi. Tapi hari ini kita akan membahas tentang cardiac output, ya, yaitu bicara tentang delivery oksigen tadi, yang menggunakan flow rate dari darah dipompa dan autoregulasi bagaimana, ya, autoregulasi bagaimana, ya, untuk distribusi oksigen. Oke, difusi di jaringan sampai terjadi penggunaan di mitokondria, itu penggunaan seluler, ya, tingkat level sel sudah terjadi energi. Ya. Oke,
Tiga langkah pertama itu bicara tentang delivery, mengantar oksigen, transportasi oksigen, sirkulasi oksigen. Ya, ini tiga langkah pertama. Langkah berikutnya itu apa? Oksigen extraction, ekstrak, oksigen diambil. Ya, dari 100% oksigen di darah nanti hanya sisa 75% masuk ke vena. Ya, 25% terpakai di jaringan. Ya, ini singkat tunggu. Utilisasi, ini transportasi. Ini tiga langkah pertama adalah transportasi, tiga langkah berikutnya utilisasi penggunaan oksigen di level sel. Hasil akhirnya energi. Ini langkahnya ya. Ya, kalau bicara tekanannya dari atmosfer, tekanan atmosfer itu kan berapa? 760 mm Hg ya, secara satu atmosfer. Ya, oksigen 20%, berarti 20% kali 760, levelan 150 itu atmosfer. Ya, setelah itu masuk ke alveoli, level 103, ke arterial 100, tekanannya tekanan oksigen tadi, tekanannya itu 100 mm Hg, masuk kapiler sekitar 50 sampai ya turun terus sampai 15 kali rendah ya. Terus mitokondria pada tingkat 15 masuk ke dalam sel, masuk ke mitokondria. Ya, inilah stepnya oksigen sampai ke dalam sel. Ya. Nah, ini boleh saya ceritakan. Oksigen delivery itu terbagi atas berapa banyak oksigen diantarkan dalam darah. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang oksigen itu sendiri yang terikat kontennya oksigen dalam darah. Berapa sih mililiter oksigen dalam darah dikalikan dengan debit ini, debit air, debit kardio untuk surah jantung, berapa surah jantung? Karena surah jantung itu tempat dia menumpang oksigen ini dalam hemoglobin. Nah, kandungan oksigen di dalam darah itu diperhitungkan dari jumlah kadar hemoglobin, jadi hemoglobin yang banyak, ya, dan kejenuhan hemoglobin tadi berapa persen sih tersaturasi oleh oksigen. Ya, katakanlah dia hemoglobin 1 titik, ada 4 titiknya, hanya 3 titik yang ditempeli oksigen, maka 1 titik tidak, maka cuma 5%, hanya 75% saturasinya oksigen tersebut. Ya. Nah, ini kita bicarakan, ini bicara di respirasi, kita bicarakan ke sini, surah jantung membawa oksigen tadi. Surah jantung terkali terus heart rate dikali surah volume payload contractility after load, faktor ini pressure, systemic vascular resistance. Rumusnya adalah tekanan darah dikurang tekanan CVP di dalam atrium, ya, dibagi kardiak surah jantung, dibagi ini 380 biar angkanya sama, biasa boleh sama. Karena satu pakai dye, satu pakai milimeter Hg, satu kali 80 ini faktor pengali aja. Ini sebenarnya lah ini. MAP pressure dibagi surah jantung. Jadi tekanan itu merupakan SPR, sistem vascular pressure, blood pressure itu dibagi dengan surah jantung. Ini hitung-hitung matematik. Nah, jadi kita sudah bicara oksigen konten di respirasi. Sekarang kita bicara oksigen delivery. Oksigen uptake ekstraselular ini dibicarakan di biokimia. Dan biokimia tentang metabolisme, ya, pembakaran oksigen, oxidasi di dalam sel ini ya, biokimia. Kita sekarang oksigen delivery ya. Oksigen konten itu apa sih? Jumlah oksigen dalam darah. Jumlah total. Ya, jumlah total itu terbagi atas ada 2. Yang larut plasma hanya 1,5%. Dan yang terpikat hemoglobin, wah tinggi sekali, 98%, 98,5%. Lebih banyak diberikan. Yang larut sedikit sekali. Ya, nah ini rumusnya. Katakan HB-nya 10 gram per persen. Oke, saturasi 100%. Maka berapa sih oksigen yang terikat di situ? Nah, ini 1,34 mililiter oksigen. Ya, per 100 cc darah. Ya, itulah jumlah oksigen yang diangkut. Yang larut, berapa sih larut? Bayangkan, nah, 0,003. Ya, 0,003 mililiter oksigen per 100 cc darah untuk setiap tekanan oksigen yang ada. Kalikan 100 ya, kalikan 100 kali 10 kali 100, 0,3 saja cc. Dikit sekali.
yang larut itu sangat kecil sekali, diabaikan. Dalam matematika diabaikan, kita hitung di atas. Totalnya ini oksigen konten 1,34 dikali kadar Hb dikali saturasi 100%, 100% ya kali 1 kan? Jadi ini cuma ini pengalinya. Yang ini karena terlalu kecil diabaikan, hapus langsung. Karena 0,3 saja, hanya nggak berapa sih 0,3 karena kita sepenuhnya hampir dari hemoglobin. Bayangkan kalau orang Hb-nya cuma 1, 2, wah biasa itu kurangan. Ya berat sekali beban jantung itu mau tengah, rate-nya tinggi sekali karena dia berusaha mensuplai oksigen dengan kondisi yang ada. Hb-nya rendah, dia akan habis-habisan takikardi, jantungnya mau habis-habisan supaya catat kardiotok yang cukup untuk oksigen yang ada. Ya, jadi kita abaikan karena seperti ini. Di ventilator masih ada gunanya karena kita bisa meningkatkan PO2 sampai ratusan milimeter Hg. Kita tekan dengan ventilator sebagai asal dalam darahnya. Oke, jadi kira-kira begitu. Ini ada ya. Ini dengan ya. Lihat ya. Pada darah arteri tekanan oksigen itu ya 90 dari 100. Kira-kira kita anggaplah jalan tengahnya 90 ya. 80 masih normal ya. Pada tekanan ini saturasi 90%. Hampir seluruh hemoglobin terdekat mengikat oksigen di arteri. Begitu sampai ke jaringan, kan tadi kaskade kan, tekanan oksigen tadi kaskade kan, dari 150 menjadi 100, jadi berapa sampai tinggal 0 atau 15 lah di mitokondria ya. Nah di darah vena itu kan cuma 40 tekanan oksigennya, ya saturasinya 7,3%. Perhatikan ya, arteri membawa saturasi 8%, pulang dia membawa 70%. Karena sisanya itu yang diekstraksi oleh sel, itulah yang dipakai oleh sel. Deviasi selisih gap antara ini melihat, wah, kalau gapnya tinggi sekali ini cuma misalnya 0,8%, tiba-tiba ini kembali juga sekitar 90%. Oh berarti benar-benar tubuh kita nggak bisa mengutilisasi oksigen, ada kesalahan di sana. Oke, jadi kalau ini kembali vena dengan arteri mirip-mirip saja angkanya, tuh berarti ekstraksi oksigen nggak berhasil di jaringan. Gagal. Ada apa ini? Begitu. Ya. Nah, ini lihat ya. Oksigen yang terikat dengan hemoglobin itu 19,7 mm per 100 cc darah. Jadi sudah tahu 100 cc. Tapi yang lalu hanya 0,3 sama. Bisa diabaikan saja, terlalu kecil angkanya. Dari 20 liter oksigen ini ya hanya cuma 0,3 yang larut dalam darah. Ya, jadi bisa kita abaikan saja. Sekarang ya, arterial itu volume oksigen 250. 250 itulah yang disebut dengan tadi VO2, oksigen delivery. Inilah jumlah oksigen yang diangkut 250 cc. Ya, 250 cc. Ini ya, oksigen konten. Contohnya Hb-nya 12. Jadi itu dalam dan saya segini, saya akan kurang. Gas darahnya 7,38. Normal nggak nih? pH itu asma darah. pH 7,35 sampai 7,45 masih normal ya. Tekanan oksigen 100 normal nggak? Tidak ada ya. Masih normal. Jadi 80 betul masih normal ya. PCA2 32 normal kayak ini. CA2 itu harusnya 35 sampai 45. 3 itu terlalu rendah. Tadi dia tuh hiperventilasi mungkin ya. Dia buang CO2-nya ya. Tapi dari segi oksigenasi nggak masalah ya, saturasi oksigen 96%. Masih di mendatar grafiknya. Ya. Kalau begini, berapa saturasi oksigennya? Berapa oksigen terikat? Kalikan aja nih. 9% dari Hb. 96% kali 12 itulah yang tingkat oksigen. Besar kali. Ya, oksigen konten perlu hitung lagi nanti berapa cc totalnya ya. Ya, tuh ya. Ini kayak Hb dikali cara menyebutnya dari situ. Ya. Nah, jadi kalikan berapa tadi? 12 kali 96. Untuk setiap cc-nya mengandung 1,34. Maka dia ada 15 cc oksigen per satu. Ya, masih dalam normal masih mendekati 20 ya. Nah, setelah itu ada oksigen delivery
oksigen delivery itu ada komponen tambahan. Selain rumus konten tadi kan konten oksigen dalam darah, dalam hemoglobin, dia tambahkan satu lagi. Variabel dulu ya, ini Q-nya apa? DB. Cardiac output, CO, flow. Ya, jadi ini konten tadi antara oleh cardiac output. Jadilah dari variabel oksigen. Oke. Nah, kalau cardiac outputnya kita bikin 5 liter, ya, maka oksigen delivery-nya sekitar 900.000. Baik, kita anggap biar gampang 1.000. Jadi kalau curah jantungnya 5 liter per menit, oke, dan setiap itu mengandung 250, ya kalikan aja 250 kali 5 atau gampang-gampang 200 saja, kan nggak gampang 200 saja, tadi kan 100 berapa? 100 kalikan aja dengan 5 liter ini, sehingga dapat angka sekitar 1.000. Jadi 1.000 diantarkan ke jantung, ke sel, ke sistemik, yang kembali ke sana hanya sekitar 250. Jadi 1.000, kita anggap 1.000 gampang ya, 1.000 ya, yang kembali 200, berapa yang kembali 250. Maka sisanya 250 itu diambil sel. Ya, anggap aja 100% saturasinya 1.000 ya. Nanti kalau kita lihat dari darah vena, di vena diambil kembali ke sebelum masuk jantung. Di vena cava kita ambil, kita sampling, saya pasang CPC, masuk ke dalam, saya masuk gas darahnya, saya hitung, saturasinya hanya 75%. Tadi berangkat 100%, sekarang kembali 75%, artinya 75% diambil jaringan. Berangkat 1000 cc per menit, oksigennya diantarkan, ya, kembali hanya nanti 750 cc per menit oksigen. Kenapa? Sekitar 200-250, sekitar segini lah diambil oleh. Itulah penggunaan oksigen dan jaringan. Jadi kalau ada soal berapa penggunaan, berapa mililiter oksigen yang kita konsumsi setiap menitnya, 270 ya, sekitar 250, sekitar 200 masuk normal. Tapi kalau cuma 100 atau cuma 50, waktu ada masalah di sel itu. Berarti ada kerusakan mitokondria atau ada shock hipoperfusi di sana, nggak sampai ya perfungsi ke kanan sana, sehingga dipakai sedikit sekali. Saya begitu ya. Nah, oxidation ratio sekitar segini, 25, 20, 30% yang diambil penggunaan ekstraksi rasio. Ya, kira-kira begitu ya cara hitung-hitungannya. Jadi semua tadi itu terjadi, delivery itu terjadi kalau ada sistem transportasi, sirkulasi. Ya, oksigen masuk, karena tekanan tinggi, di sini nempel lagi ya, berputar masuk, pompa lagi, diambil kembali lagi. Ya, itu fungsi transportasi. Bukan hanya oksigen, pulang-pulangnya dia bawa CO2. Terus apa lagi? Sampahnya, metabolismenya, hormon, panas, CO2, semua dibawa oleh sistem sirkulasi. Makanya salah satu fungsi sistem sirkulasi yang terbagi atas kardiovaskuler, kardio, jantung, dan vaskulernya plus limpatik adalah sebagai wahana transportasi. Yang kedua, sebagai imunologi proteksi, itu membawa leukosit, antibodi, trombosit supaya kita jangan bleeding, ya, dan regulasi cairan, ya. Kalau cairan banyak dikurangi, banyak kencing dia menguranginya. Kalau cairan kurang ditahan kencingnya, ya begitu. Buffer ini biar belajar. Jika terjadi asidosis, terjadi banyak sekali proton, itu diserap bagaimana? Ada buffer, berbagai macam buffer gitu. Itu semua terjadi dalam sirkulasi, dalam sistem sirkulasi. Ya, untuk blok berikutnya saya akan mengajar tentang renal, fungsi renal ya. Kita bahas kardiovaskuler, berikutnya renal, ya. Ini sistem sirkulasi. Oke. Nah, harus kita ketahui sistem ini tertutup. Limpatik terbuka dalam arti ujungnya itu bisa menangkap, menerima sisa 3 liter plasma yang tidak kembali ke sirkulasi. Kan 3 liter kan, di antara 20 liter kembali 17 liter. 3 liter ketinggalan di jaringan itu diambil masuk ke limpatik sistem. Pasien edema, bengkak-bengkak, ya itu diambil sama limpatik sistem. Itu waktu lama tidak jalan. Ya. Nah, yang ini nggak boleh terbuka. Bagaimana jika terbuka? Pecah di sini, pecah. Robek isi arterinya, apa terjadi? Langsung bekerja semua faktor-faktor koagulasi. Arteriolnya tuh konstriksi langsung nyatu. Saya pernah di depan mata saya sendiri, saya lihat ada arteri terpotong. Langsung nutup arterinya, nutup.
Serius, saya teman saya langsung tutup dia. Potong pertama dia muncul, habis itu tutup ya, cepat sekali. Potong boleh segera tutup. Supaya ini nggak boleh bocor, ini harus sistem tertutup, nggak boleh terbuka. Beda dengan ini dilipatin, sistem terbuka dari jaringan ujungnya ya, tutup. Nah, makanya kita belajar hari-hari selain hemodinamika, belajar hemostatis. Ya, tutup. Ini sudah mengulang meja kardio dengan jantung dan vaskuler, ya. Jadi urut ada jantung, aorta, arteri, arterial, kapiler, dan kita belajar kemarin nggak usah lagi dibahas ya. Nah, sekarang kita bicara hari topik hemodynamics, hemodynamics, hemo itu haima, darah artinya bahasa Yunani. Dynamis, dynamos, kekuatan atau daya. Nah, hemodinamik, kekuatan terus pergerakan darah dalam sistem sirkulasi. Saya buka di Merriam-Webster bahasa Inggris itu membicarakan bahwa ini adalah bagian atau cabang dari fisiologi yang membahas tentang sirkulasi darah. Jadi hemodinamika ini adalah cabang dari fisiologi yang membahas tentang sirkulasi darah. Itu juga bicara tentang kekuatan-kekuatan yang ada di dalam sirkulasi. Oke. Nah, hemodinamik itu bicara apa saja? Ilmu mengenai pergerakan darah, daya yang berperan dalamnya. Faktor-faktor apa saja? Sebagian besar kita bicara tentang tekanan darah, tekanan aorta, tekanan ventrikel, tekanan di atrium, tekanan di blood, tekanan dalam sistem sirkulasi tersebut, dan kecepatan flow, di mana flow sangat cepat, di mana dia melambat, ya, dan tahanan resistensi, kapan dia konstriksi, kapan dia vasodilatasi, bagaimana meregulasi semua ini. Itulah hemodinamika. Ini terlalu klinis ilmunya, tapi perlu diajarkan saat ini di fisiologi supaya pada saat Anda duduk di klinis, ya, di jantung atau di penyakit dalam atau di sebuah perawatan, Anda akan mengerti dari sejak sekarang. Jadi jangan dilupakan ilmunya ya. Nah, hemodinamik ilmu yang bahas tentang atau cabang fisiologi bahas tentang dinamika cairan. Maka monitoring dan pengawasannya di klinis adalah seperti ini. Ada namanya pengawasan hemodinamik. Ya, biasanya itu bicara tentang aliran darah, kardio. Jadi kalau bicara di klinis, hemodinamik itu bicara tentang curah jantung. Bisa menghitung. Hemodinamik monitoring bagaimana cara menghitung curah jantung. Nah, ya, kira-kira begitu. Ya, jadi akan mengetahui kapan terjadi insufinsi kardiak, jantung nggak mampu lagi, faktor apa saja yang terlibat di situ, dan bagaimana kita melakukan terapi, protokol untuk menanganinya. Ya, kira-kira begitu ya, tujuan untuk ada suatu monitoring hemodinamik. Pasang monitor, untuk apa sih kita pasang monitor jantung orang? Supaya tahu bagaimana masalah utamanya, sehingga kita bisa melakukan terapi sesuai dengan masalah. Ya, sehingga kita tujuan utama tadi kembali, yaitu adalah mengoptimalkan oksigen delivery, mengoptimalkan pengantaran oksigen. Intinya begitu, tidak ada yang lain. Nah, jadi macam-macam, ada yang non invasif, pakai tensi, ya, tensi, ada pakai tonometer, pasang sensor di sini, di tangan pasang sensor, di arteri radialis pasang sensor, ada alatnya, Morse care itu pasang di sini sensor. Nanti akan hitung denyut gelombang itu. Jadi AVV, gelombang di atrium yang kita pelajari dalam pelajaran sebelumnya, fisiologi 5, fisiologi 4 itu akan diatur pakai sistem sensor, ada gelombang itu. Dari situ dihitung nanti turunan tekanannya, cardiac index-nya dengan massa tubuh dengan luas tubuh dan sebagainya. Invasif. Tensi juga invasif. Saturasi, pasang saturasi juga invasif. Saturasi kalau kalian perhatikan pasang saturasi itu ada gelombang. Gelombang itu sesuai persis dengan tekanan di jantung. Ya, lihat. Non invasif ya. Non invasif itu tidak masukkan jarum atau perangkat yang tajam atau apapun ke dalam tubuh manusia. Non invasif, tidak invasif ya. Diukur luar. Apalagi eko orang jantung pakai ekokardiografi, jadi jantung diintip pakai USG ya, eko itu non invasif semua. Nah, kalau mau lebih akurat, masukkan di arterial. Jadi nanti kita potong arterinya, saya lakukan dulu waktu di stase jantung, buka arterinya, masukkan kateter ke dalam. Tapi di sini doang sampai di sini. Dia akan ada suatu gauss atau sensor. Dia akan mendeteksi tekanan tadi berubah dengan perubahan potensi listrik, baru disambung dengan komputer berkaitan gelombangnya dan pressure-nya. Nah, tapi di sini juga kan pembuluh darah kan panjang, sepanjang jalan ada perubahan, ya, ada penyempit, ada gumpalan, ada macam-macam, ada gerakan, kurang akurat.
lebih akurat adalah langsung masuk ke jantung. Invasif. Jadi saya pasang dari sini, ya, masukkan ke dalam jantungnya, kita ukur langsung ke jantung. Dorong terus sampai ke pulmonary artery. Jadi dia ikut flow dari atrium. Ini balon ya, balon gini, pasang ada kabel, ujung kasih balon. Balonnya kan terdorong oleh aliran air darah masuk dari vena, masuk ke dalam atrium, masuk ke ventrikel kanan, nembak langsung masuk ke arteri pulmonaris balonnya. Ikut aliran. Habis itu balonnya kita kempeskan, kita gabungkan segenap kita. Nanti kita akan mengukur tekanan sana. Ini masuk sekali, ini sangat risiko tinggi dan harga mahal BPJS. Nggak ini zamannya kita pendidikan aja nih. Jadi klinis sudah nggak dipakai lagi karena itu hanya pasien-pasien yang luar biasa harus dibayar ya. Itu lebih akurat nih. Ini mendekati 90% keakuratannya. Jadi bisa dekat dengan ini. Dan untuk keamanan pasien menggunakan lampu plastik ya. Jadi adalah suatu tindakan pengukuran pada sistem kardiovaskuler, terutama biasanya kardio output yang diukur ya. Invasif dan non invasif. Tujuannya apa sih? Mengetahui perkembangan pasien, antisipasi buruk. Nah ya, kalau kita yang sehari-hari ya pakai non invasif saja lah. Pasien bandingkan dengan tangan kita, akar hangat dia sampai ke sana kan, sirkulasi. CRT tekan 5 detik, lepas kembali semula, berarti kan tidak sampai shock. Modeling, tidak ada modeling, berarti aman saja sirkulasinya. Heart rate-nya normal, tidak tinggi. Kalau tinggi, lemah lagi tekanannya, wah berarti sudah masalah itu ya. Mental statusnya pasien sadar baik, kalau pasien sudah tidak sadar lagi, wah jadi ada masalah, nggak sampai ABC-nya terganggu ya. Urin output-nya sudah nggak keluar lagi ya. Di pasien saya tadi sama sekali urin nggak keluar lagi, jadi tekanan cuma 80 per 40 pasien saya tadi ya. Saya kasih norepinephrine segala macam tadi ya, itu nggak keluar lagi urinnya karena ginjal itu organ yang butuh dua hal, volume banyak dan tekanan tinggi. Dua hal ini nggak dapat, nggak bisa bekerja, nggak bisa mencuci darah ya. Sehingga kalau urin outputnya lancar 1 cc per kilo, total berat badannya 50, maka setiap jam saya harus menginginkan ada 50 cc urin setiap jam. Berat badan 60, saya harapkan 60 cc. Berat badan 70, saya harapkan 70 cc setiap jamnya. Di bawah itu saya nggak happy. Saya bertanya, kenapa urin pasien tidak turun? Ya, karena kalau pasien turun di bawah 0,5 cc per kilogram berat badan per jam, wah problem itu. Berarti ada hemodinamik bermasalah, ada sirkulasi yang bermasalah, tidak gagal ya. Nah, ini sebetulnya non invasif ya. Blood pressure juga yang dipasang di tensi juga termasuk hemodinamik monitoring yang sering saya lihat. Nah ini hemodinamik monitoring kita ya bisa menggunakan bermacam-macam ya, macam-macam. Ya, ada ini saya bilang tadi Swan Gans itu kateter arteri pulmonaris. Jadi saya masukkan ke dalam jantungnya kanan, masuk ke ventrikel kanan, itu darah masuk ke pulmonaris arteri, dikembangkan samping lagi. Namanya Swan Gans kateter ya, masuk di arteri. Tapi ini sangat invasif. Yang tidak invasif adalah menggunakan ekokardiografi kita himpit. Tapi tekanannya nggak bisa kita hitung, kita bisa kalkulasi saja, memperkirakan kira-kira berapa berat. Kita menghitung flow bisa, tekanan nggak bisa kita ukur. Hanya melihat bayangan kontraktilitas jantungnya bagaimana, ya, bagaimana stroke volume bisa kita hitung, tapi tekanan nggak bisa ya. Kalau ini bisa diukur. Ya semua bisa, cardio output, tekanan semua bisa diukur. Goldennya ini, ya standar emasnya golden standar adalah begini, AP normal segini, pulmonary pressure berapa di sana sekitar 12, cardiac index segitu, yang angka yang kita ukur pakai monitor. Nanti kalau terjadi penurunan kita langsung tahu ada masalah di sini. Nggak bisa dihafal itu, nggak masuk di terlalu klinis ya, cuma sudah tahu. Jangan dihafal, sudah tahu saja ya. Nah, prinsip dasarnya tuh kecepatan darah harus dijamin cukup ke jaringan. Dan sebenarnya ya flow atau debit darah atau curah jantung atau cardiac output itu dikendalikan oleh tubuh kita sendiri. Yang butuh siapa? Jaringan. Jaringan mengendalikan tubuh.
jantung untuk memompa liver. Ya, ini dikendalikan oleh seluruh sistem aliran darah setempat. Nah, ya, jadi ini prinsipnya ini. Kalau ada fluida itu kan cairan yang lewat satu pipa, ya, maka flow tersebut, aliran darah tersebut, aliran fluid tersebut, ya, itu akan setara dengan besarnya gradien tekanan di antara kedua titik. Karena air, fluida mengalir tekanan tinggi, tekanan rendah, maka ada delta P. Katakan di sini berapa? 120 misalnya 80. Kurangin aja. 120 kurang 80, 20. Delta P 120 itulah yang menggerakkan flow sampai ke titik sana. Tapi ingat, flow ini tidak segampang itu lewat. Dia akan dihadapi dengan resistensi tahanan dari pada dinding arteri tadi. Makin tinggi tekanannya atau makin kecil ya, sempit, maka akan makin tinggi tahanannya, sehingga flow juga akan terganggu di sana. Ya, jadi aliran darah itu berbanding lurus dengan perbedaan tekanan, berbanding balik dengan resistensi. Ya, makin besar tekanan, deltanya makin besar aliran darah. Nah, flow tadi secara umum kita sebut sebagai jumlah jantung. Satunya liter per menit. Darah yang melaju 1 menit disebut kardiak output. Di mana kardiak output itu adalah perkalian pada struktur dikali heart rate. Di mana angka 5 liter per menit itu didapatkan dari, ya, karena dia flow, didapatkan dari tekanan darah yang melawan resistensi. Jadi kardiak output ini merupakan, ya, flow yang dipengaruhi oleh delta gradien tekanan dan resistensi yang melawannya. Nah, tekanan darah itu dibicarakan di mana? Itulah tekanan darah melawan dinding pembuluh darah. Itu bisa tekanan makin tinggi pada saat ada retensi air. Ya, gagal ginjal, gagal jantung, itu airnya banyak banget muntah badannya ya. Ya, nephrotic syndrome juga begitu. Orang makan banyak garam, makanya orang garam itu nggak boleh ya. Hipertensi tidak boleh banyak makan garam, makanya dia banyak garam. Karena sodium yang ada dalam tubuhnya itu kan menahan air. Itu tekanan darah relasinya. Yang kedua resistensi. Resistensi apa aja itu? Kekentalan darah, viskositi darah. Ya, panjang pembuluh darah, makin panjang, ya makin tinggi resistensinya. Apalagi vessel elasticity, pembuluh darah. Kalau ada pembuluh hipertensi, itu kaku pembuluh darahnya. Kaku beda dengan orang normal, kita masih muda ya. Vasokonstriksi, menciut. Vasodilatasi, melebar. Nah itu sangat mempengaruhi resistensi. Itu banyak faktornya ya. Nah ini tadi kan tekanan pressure tinggi ke tekanan rendah, terjadilah delta P. Ya, dia akan mengalir kalau ada delta yang positif. Kalau terdapat delta ya tidak mengalir, diam di situ. Kalau deltanya rendah sekali, ngalirnya juga lambat. Oke. Sekarang saya mau tanya. Afida. Oke. Tekanan darah normal kita berapa? Oke. Ya, ini sorry aja. Sorry, karena 120 kita. Cukup kan untuk menggerakkan sampai ke ujung jari kita ya, sampai tangan kita. Sekarang saya turunkan menjadi kayak pasangan kita dari 80. Apa yang terjadi? Ya, saya nggak ada oksigen dan nutrisi ya kan. Strong ya. Saya turunkan lagi menjadi 60. Saya turunkan lagi 50. Apa yang terjadi? Kalau 50 bagaimana? Ya. Kalau tekanan darahnya itu sudah rendah banget, misalnya 60, itu karotis nggak teraba. Kalau karotis pembuluh darah besar ini nggak teraba, artinya apa? Itu artinya kardia ares di jantung. Ya. Jadi kardia ares itu tekanan di bawah 60, udah nggak teraba lagi karotis.
Mau dia masih bergetar gini jantungnya, misalnya SVT katakanlah ventricle tachycardia, tapi pulseless, nggak ada nadi di sini. Ya itu yang cardiac arrest, nanti jantung. Dia pengen begitu caranya. Ya dipompa, diambil alih supaya terjadi flow. Dipompa jantung itu. Jadi orang yang tidak sadar, tidak bernapas kan jantung tergeletak. Tekanan terlalu rendah, itu dipompa. Nah, beda ngerti, paham? Kenapa harus pompa jantungnya? Apa ya oksigen? Yang paling penting apa? Otak. Karena otak 4 menit oksigen mati lagi selama-lamanya. Tidak bisa reverse, tidak bisa pulih. Kalau ginjal nggak dapat oksigen, nggak dapat darah, nggak dapat tekanan, ya masih hidup. Paling-paling cuci darah sebelum hidup misalnya. Otak 4 menit dead. End game. Ya, ngerti ya? Jadi kalau cardiac arrest itu begitu orang jatuh, cardiac langsung pijat. Ya, nah tidak? Al-Iftira ada? Ada nih, Muhammad Kutub. Oh ya, Ali. Ya, Ali countingnya. Oke. Mungkinkah orang hidup dengan tekanan darah yang sangat rendah sekali? Misalnya 40 tuh. Oke. Arista Widya Damayanti. Oke. Mungkin kan? Gak mungkin ya. Masih mati ya? Yakin? Kalau gitu kita tutup kamar operasi jantung bedah jantung terbuka. Tidak ada tekanan darah sih. Jantung berhenti. Malah di kardiolog lagi berhenti. Tensi udah ada nol semua. Kok masih bisa hidup? Tadi Pak Dr. Suki bilang 4 menit mati otaknya. Gimana caranya? Dibuat flow. Darahnya disirkulasikan walaupun tekanan sangat rendah. Ya? Dari aorta diklem, diputar namanya ke mesin, bypass mesin. Itu kan rendah tapi diputar, di flow. Karena tubuh kita sebenarnya dibutuhkan adalah flow. Tekanan ini terjadi untuk membentuk flow. Kalau nggak ada tekanan bagaimana dong? Ya nggak akan ada flow. Dia nggak ada flow secara alamiah, nggak ada. Tapi dengan modern, dengan zaman, dengan teknologi, kita buat flow. Kan yang penting tubuh kita disirkulasi, darah tadi bersirkulasi. Berapapun flow, pressure nggak peduli, yang penting ada flow. Kalau sarungnya ya mungkin apa sedikit. Tapi dengan ada flow, darah masuk, diputar kembali ke sana, putar kembali ke sana, putar, terbentuk flow di mesin. Kalau kita ukur tensinya rendah sekali, bahkan jantungnya udah berhenti. Tapi buat flow, aliran siklus. Putar sekian liter per menit supaya tetap hidup otaknya, hidup jaringan itu. Setelah pasti dikembalikan, jantungnya dikasih berdetak. Ya, yang penting dia flow. Debit ada aliran. Nggak perlu tekanan tinggi atau tidak, yang penting ada flow. Itu yang dibutuhkan tubuh kita. Itu pengganti cardiac output. Ya, kira-kira begitu ya, biar paham. Tujuan bersirkulasi. Nah kita lihat ya. Tekanan kita bikin rata, kita melihat tekanannya ke sekitar 100 di aorta, turun ke arteri besar, turun, masih sama lah kurang lebih. Sampai di arteri kecil, arteriol, kapiler turun terus kan paling 15 lah di kapiler ya. Setelah itu kembali ke sana dengan ke vena lewat pompa yang otot-otot sekitar rangkaian pompa menggerakkan tubuh kita ya, dan katup-katupnya yang searah dia bisa membalikan darah ya. Kan rendah sekali. Oke. Bayangkan kalau tadi tidak ada flow, selesai vena kita berhenti, nah, kita mati. Sisi kiri kita dipompa oleh jantung, sisi kanan kita enggak. Sisi kanan itu dia berangkat dengan flow tadi, oleh karena katup gerakan lapang dan limpahan pressure yang dapat diterima dari sistem dari sebelah kiri. Nah ini satuan-satuannya ya. Satuannya itu Torricelli ya, milimeter kaki ya, 1 milimeter kaki. Atau kadang-kadang kita menggunakan 1 cm H2O itu sekitar 0,4 milimeter kaki. Jadi ya tadi ya, ditembak ya, masuk dari vena masuk ke jantung, dipompa mengendap ke arterinya, ya, ada tekanan ke arterinya ya. Dia akan
berusaha melebarkan arteri tapi tidak signifikan lebar, tetap seperti itu arteri. Ngerti nggak? Diredam. Kalau sesuatu benda dikasih gaya, ya tidak, dan tidak mengubah, mendilatasikan pipa tersebut, maka itu diredam namanya, seperti diredam. Itu dipakai lagi pada saat dia diastole, berkontraksinya sudah mengosongkan isinya, dia relaksasi dari situ. Ya. Nah, saat di sini, oke, tekanan sini lebih tinggi daripada di sistem vena, di atrium, sehingga katupnya nutup karena nggak bisa kembali dia akan terdorong ke arah ujung sana sampai ke arteriol. Nah, pada saat dia mengosongkan isinya, pada saat dia dilatasi, ngosong gitu ya, ngosong, ini terbuka karena tekanan rendah di sini bukan di vena. Terbuka, dia masuk ke dalam siklus berulang kembali. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi saat berkontraksi, jantung menghasilkan tekanan untuk memompa darah ke dalam arteri sistem sirkulasi. Nah, yang disebut tadi pembuluh arteri sedangkan tekanan selama fase relaksasi jantung. Nah, tekanan itu disebut apa? MAP, tekanan arteri rata-rata. Inilah tekanan pendorong bagian darah. Jadi dalam fisiologi kita nggak memandang sistolik, kita lihat MAP, mean arterial pressure. Itu nilai yang lebih penting bagi kita di klinis. Saya nggak peduli berapa tekanan sistoliknya, saya mau tahu berapa mean arterial pressure-nya. Jadi pas saya salah dilapori berapa MAP pasien tersebut. Orang kan ada sistolik, diastolik. Bagi saya tuh bagus sih, ada makna bagi saya. Tapi lebih penting secara klinis memastikan MAP, karena MAP itu memastikan secara rata-rata tekanan itu sampai ke titik-titik yang kita inginkan. Jalan, dia butuh 65-70, otak butuh 65-70, ya. Nah itu MAP yang kita hitung. Oke. Nah, MAP itu merupakan curah jantung di tatahan perifer. Karena MAP itu merupakan dua hal, curah jantung tadi pada output dan tatahan perifer. Nah ini ya, coba kita lakukan ya. Nah, kalau ada suatu pipa berdiameter 1 atau lagi berdua, maka yang mana yang kita pastikan nanti alirannya paling tinggi. Tentu saja, yang bagaimana alirannya? Yang lebih, ya banyak dia, makanya. Nah, aliran berbanding terbalik dengan tahanan. Oke? Bila tahanan meningkat, maka aliran menurun dan sebaliknya. Nah, tahanan resistensi yang melawan tadi dipengaruhi oleh 3 komponen jari-jari R, panjang, dan viskositas. Ya, vasokonstriksi jika terjadi penurunan pembuluh darah. Diameternya menciut, vasokonstriksi menciut. Oke, maka R-nya bagaimana? Tahanannya kalau menciut? Gimana? Menurun. Tahanannya? Tahanan makin tinggi, gitu ya. Resistensi itu setara dengan 1 per radius banding 4. Ya, berbanding terbalik ya jadinya ya. Jadi kalau tahanan meningkat, flow-nya akan resistensi, flow-nya akan menurun. Contoh begini, dalam arti begini. Jika ada, bayangkan apa ya, pipa air di rumah kita lah, PDAM ya, sudah ada di situ jembatan-jembatan gitu, maka flow ke sana akan berkurang. Ya, jadi namanya iskemia. Jadi misalnya ada orang emboli, ya pola hidup tidak sehat, merokok, lemak, segala macam, sedensial, itu akan terjadi suatu sumbatan-sumbatan di pembuluh darahnya, dan pembuluh darah itu resistensinya tinggi. Ya, sehingga flow yang sana kurang. Itu cara gambar yang membayangkan ya. Nah ini lagi ya. Kecepatan ditentukan oleh laju aliran dan ruas penampang. Ya. Sekarang saya tanya, mana kecepatan lebih tinggi? Di sini atau di sini? Di mana? Di A atau di mana? Di sini. Aksen. Lebih tinggi mana? Kecepatan lebih tinggi. Ya. Itu seperti Venturi. Jadi sini makin kecil dia makin tinggi. Karena apa? Volume yang sekian banyak itu harus dilarikan dalam waktu
sekian sekian waktu. Jadi dia harus cepat. Sementara sini kan sudah lebar, jadi dB-nya ada itu bisa di lebih lambat gitu. Ya karena yang di sini dengan di sini harus sama. Ya, harus sama. Sehingga caranya bagaimana? Kecepatannya yang diubah. Ya, jadi laju aliran volume darah yang melewati kritis titik tertentu dalam satu waktu, ya, maka kecepatan jarak yang ditempuh oleh volume darah tadi berapa banyak, berapa liter dalam satu waktu. Oke, nah, itu tergantung juga dengan nanti diameternya, karena diameter itu kan pi r kuadrat ya, pi r kuadrat itu luas ya, ya. Ya. Nah, jadi kita simpulkan bahwa mekanisme dalam arteri kapiler itu karena ada perbedaan tekanan. Di mana arteri kapiler mendapatkan tekanan dari jantung. Ya, vena masih mendapatkan sisa tekanan dari jantung tadi. Ya, walaupun cukup rendah. Tapi karena dibantu oleh kontraksi relaksasi otot skeletal sepanjang titik, dan ada sistem katup yang mengarah ke titik ke arah satu aliran atau ke satu arah, maka vena itu bisa mengembalikan darah ke dalam jantung kembali. Sampai di jantung dikompakan lagi sehingga tekanannya tidak berkesudahan terus menerus. Ya, ini ya, di aorta tekanan tinggi sampai ke arteria rendah, vena tidak sampai tinggal di sana tinggal 15 ya. Oke, nah ini dia ya flow-nya. Flow-nya tinggi di sini. Flow tinggi sekali sampai ke arter tipis, sampai sana kembali lagi naik lagi ya. Dia mengumpulkan dari semua di total dari semua venul, vena, juga perlu kembali ke venous system, ke jantung. Dia harus sama. Kalau dari 5 liter buang ke sini dia harus sama. Ya. Ya. Nah ini ya diameternya. Terus penampangnya paling besar adalah aorta 2,5 cm ya, 2,5 cm kuadrat. Oke. Nah sekarang kita bicara tekanan secara rata-rata. Yang tadi saya katakan tadi MAP ya, bukan sistolik, bukan diastolik, tapi nilai yang menggabungkan dua angka tersebut. Sistolik dengan diastolik digabungkan dalam nama satuan yang disebut dengan mean arterial pressure. Ya. Nah, tekanan darah itu harus cukup tinggi, harus tinggi. Untuk menjamin ada dorongan yang memadai, yang optimal sampai ke perifer, ke jaringan. Tapi nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh hipertensi. Karena kalau hipertensi maka beban kerja jantung berat. Kalau kita periksa penderita hipertensi yang kronis yang lama, maka nanti otot-otot ventrikel itu besar, gede-gede semua. Di foto jantungnya gede itu sebelah kirinya. Karena dia umur hidupnya melawan tekanan sangat tinggi. Suatu saat kardiopati, jantung berhenti. Ya, jadi tidak boleh terlalu tinggi, harus diatur sedemikian rupa. Ya. Kalau terlalu tinggi, misalnya 200 kan terjadi, bukan cuma jantungnya berat, pembuluhannya bahkan bisa pecah. Itulah stroke. Stroke yang hemoragik itu karena pecah. Stroke yang non hemoragik itu karena ada emboli yang lepas. Sama-sama jahatnya. Kalau stroke hemoragik karena darah di otak, darah pecah itu mengalir darah ke otak, itu keluar darah sendiri. Koma lah dia. Dan sangat cepat itu neuron sadarnya, tiba-tiba karena otak dalam hitungan detik kan pingsan. Kalau nggak dapat supply 4 menit ya mati. Kalau stroke emboli ya karena ada lepasan emboli dari kaki, dari vena lepas ke di otak, berhentilah sirkulasi di sana. Ya, pada regio itu, pada titik itu. Oke? Jadi nggak boleh, tidak boleh terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi yang pertama tadi jantungnya suatu saat akan panic, capean gitu. Dan dia akan membesar semua jantung kiri yang akan gede-gede. Jadi orang-orang hipertensi jantung kiri itu besar-besar semua. Ya. Dua hal ini harus dijaga. Siapa yang menjaga itu semua?
ya. Nah itu namanya ada blood pressure regulation. Kita tahu bahwa blood pressure itu tergantung atas cardiac output dan di mana tekanan darah itu adalah perkalian daripada apa tadi? Flow dikali resistensi. Kan sama aja dibalik-baliknya. Flow sama dengan tekanan dikali resistensi. Dan kita balik, tekanan yang dikeluarkan ya sama berarti tekanan darah sama dengan cardiac output dikali resistensi. Oke. Sementara cardiac output sendiri tergantung pada heart rate dan stroke volume yang selalu kita sampaikan bolak-balik saya katakan. Curah jantung adalah perkalian heart rate dikasih stroke volume. Kalau heart rate-nya 70 kali, stroke volume-nya 70 cc, 70 kali 70 kali 900 cc per menit atau sekitar 5 liter, itulah curah jantung. Curah jantung dikali SPR itulah menimbulkan tekanan darah. Kembali ke diagram saya yang pertama tadi. Apa yang dimaksud dengan SPR? Total resistance of arterial flow of blood. Oke, sekarang kita lihat. Seorang pasien dia mengalami perdarahan. Perdarahan dia maksudnya sampai 2 liter. Mary Trihanawati ada fisiologi apa nanti pada dia? Patofisiologi bagaimana? Bagaimana mekanisme dalam tubuhnya untuk mengatasi hal tersebut? Darah 2 liter keluar. Tabrakan, femurnya patah, kanan kiri, satu mengandung 1 liter, satu berdarah internal breathing dalam ototnya, ototnya buka, besar. Bagaimana Komnas tubuh mengatasi itu? Bagaimana? Suaranya ada caraku? Leli, bisa jawab? Nggak ngikutin dari mana? Perubahan hidung, Latifah perubahan hidung. Mana? Ada lagi nggak? Ya, gimana? Siapa kasih jawab? Faktor apa yang berperan di situ? Perdarahan 2 liter. Volumenya yang berkurang. Karena volume berkurang maka dia akan naikkan heart rate. Ini loh. Jadi kita berjatuh 70 cc. Jantung 70 cc, 70 5 liter. 5 liter itu flow untuk menjamin flow ke seluruh tubuh. Flow tuh harus tetap 5 liter. Oke? Nah, untuk mempertahankan flow tetap 5 liter itu bagaimana? Curah jantung itu bagaimana? Maka dia akan berdetak lebih kencang lagi. Katakanlah tadi karena darahnya sudah habis 2 liter keluar, kan darah normal sekitar 5 atau 6 liter. Udah kurang hampir separuh tuh. Udah hampir stop. Tapi apa yang terjadi? Stroke volume pasti udah gak lagi 70 cc, udah pasti lah 70 cc. Gimana caranya 70 cc? Yang darah kembali pasti berkurang. Sehingga bagaimana dia? Dia akan naikkan heart rate supaya tetap 5 liter. Ya, heart rate luar biasa tingginya. Tapi masa saya tadi cuma 40 per 40. Apa yang terjadi? 140 kali dia berdetak supaya dapat ini. Paham ya? Jadi kalau ini dia ganggu faktor-faktor, dia akan menyesuaikan, saling menyesuaikan tubuh kita. Itu namanya homeostasis. Ya, dia akan menyesuaikan supaya tidak terganggu fisiologisnya. Apalagi selain heart rate, apalagi yang disesuaikan? Saya tanya lagi nih pada Revan Adi Sulistyo. Apalagi? Ada Revan? Ada. Iya, jawab dulu. Selain heart rate-nya, salah satunya berarti untuk stroke volume-nya juga berkurang karena darahnya kan berkurang. Jadi pas pompa itu yang diejeksikan oleh ventricle-nya itu juga berkurang. Iya. Sehingga mekanisme kompensasinya apa?
selain menaikkan heart rate. Mengalami resistensi disempitin nggak tahu biar nggak daerah yang tidak ini tidak teralirkan iya Rumaisa, ada Rumaisa? Ya, gimana? Harga sudah dikencangkan, masa saya ini serius kesan saya itu kalau dia udah 120, nggak tahu sekarang berapa lagi. Ya, 120 saya akan isi dong, saya kasih pelot, ya kasih cairan jadinya. Cairan dikasih, tapi sementara nunggu saya belum kasih cairan apa? Tunggu dia ngapain? Ya, saya katakan ya, selain flow, maka tubuh kita butuh pressure. Itu pasti pressure turun itu. Pressure turun, karena kan kardionya kan turun, ya enggak? Karena volume turun maka kardio turun kan? Ya, karena kardio turun, maka kan nggak cukup pressure ke atau nggak cukup flow ke jaringan. Pressure udah nggak mungkin naikkan karena dia pasti nggak cukup karena kardionya kan pasti kurang. Ngerti ya? Caranya bagaimana? Tapi tubuh tak berikhtiar meningkatkan SPR, systemic visual ikhtiar ya. Dia akan konstriksikan seluruh yang paling perifer. Konstriksi hebat. Dia akan dingin, bahasa saya dingin tangannya. Dia konstriksi seluruhnya. Konstriksi. Harapannya dia naikkan MAP ini. Harapannya. Sehingga mengangkat CO yang sudah drop ini. Karena ini turun, ini masih turun. Mekanisme semua apa? Dia menaikkan sistemik vaskular resisten. Dia naikkan after seluruh tubuhnya. Kecuali ke otak, karena memang otak memang target utama D itu harus disuplai. Konstriksi juga di ginjal, maka saya nggak penting lagi sekarang. Sudah berapa jam udah nggak penting. Karena dikorbankan saja, konstriksi semua, dingin semua badannya, ya supaya semua dibalikkan flow dan tekanan semua ke otak. Ya. Jadi orang yang shock, dia pasti mengalami ini, tangan yang dingin, CRC-nya akan tuh memanjang sekali, 5 detik terkeluar, 4 detik baru kembali, ya. Kenapa dia konstriksi korbankan semua konstriksi supaya ini dia berharap ini akan naik, tapi tetap juga nggak akan naik. Ya, tapi tubuh kita udah berusaha itu. Dia akan takut kalau rilis kalau dia naik. Harapan seperti itu. Jadi dua hal ini penting ya, Tubuh kita berusaha ini. Curah jantung sendiri itu akan membentuk tekanan. Ya, tekanan itu adalah perkalian ini kan. Ya, yang tadi itu bolak-balik. Fisika itu ya, fisika namanya fluida. Ya, kalau masih belum ngerti silahkan dibaca di guidance di kanong ya. Waktu kita terbatas untuk menjelaskan sampai Anda paham. Tapi intinya ini non invasif bisa melihat dengan cara meraba, status kalau terganggu semua, seperti tensinya juga terganggu, berarti ada masalah di hemoglobin ya. Oke ya, ingat ya. Kardio tadi saya katakan tadi kardio dipengaruhi oleh dua hal, tekanan darah dan resistensi ya. Tekanan darah dan resistensi. Oke. Ini ya, kembali lagi ya. Dua faktor ya. Sebaliknya MAP ya kembali sama aja. Segitiga tadi ya, dipengaruhi oleh faktor curah jantung dan tekanan perifer. Perkaliannya tuh membentuk yang namanya MAP. Jadi MAP yang ketika ngokasar itu perkalian antara curah jantung dan tekanan perifer. Oke, nah, udah ya. Nah, jadi harus diatur tekanan darah cukup tinggi, tapi tidak boleh terlalu tinggi. Oke. Nah ini ya, ini sekarang. Kenapa kita menggunakan alfa? Itu nilai yang paling stabil karena rata-rata tekanan. Sistol itu kan denyutan ya, sistolidas itu kan satu denyutan ya, denyutan di denyutan tekanan. Peak memuncak di dua gunung
gunung lebih tinggi sistolik, lebih rendah itu diastolik. Tapi rata-rata tekanan disebut MAP. Jadi kita ditulis menggunakan ini mean arterial pressure, ya. Nah, saat di sini, ya, ini dikatakan di renal flow ya, di ginjal, maka dia bisa pada saat turun tekanannya turun sampai misalnya MAP ya, tadi kan ginjal kan 5, 70. Tapi kalau turun sampai misalnya 60, jadi masih bisa pertahankan dan perlu stabil. Tapi begitu turun di 60, nggak bisa lagi, dia akan langsung jatuh. Flow itu akan jatuh. Di sini diregulasi. Otak juga gitu. Ya, cerebral flow itu diregulasi tempat tahan sempit. Kalau di otak itu antara 150, 50 dan 150. Kalau ini 60, 150. Ya, diatur gini. Bagaimana kontrol tinggi? Blood flow meledak tiba-tiba. Ini kan juga otak meledak tiba-tiba, yaitu dengan stroke, pecah berat. Di ginjal juga begitu di ginjal. Di sini rentang window yang diatur blood flow yang stabil. Ya, itu dinamika cairan. Ya. Cara regulasi bagaimana? Ya seperti itu, dengan menciutkan, dengan melebarkan. Ya tergantung bagaimana caranya. Bisa dilebarkan, diciutkan hanya untuk mengatur supaya itu stabil di angka 50 sampai 150. Ini di otak. Ya tadi salah tadi. Nah, tadi kan di ginjal ya. Ini ginjal, yang ini otak. Otak kita tuh bisa hidup dengan MAP 50 sampai 140. Jika lebih 150, blood flow terlalu besar ke otak, maka kita akan meningkat pada nggak sadar lagi. Koma besar. Kalau perlu meledak udaranya. Di bawah itu otak nggak menerima asupan, pingsan dia. Ya, kira-kira. Diaturkan bagaimana caranya? Mengatur, membesarkan, mengecilkan pembuluh darah. Ya, dilatasi atau dia melakukan konstriksi. Nah, itu ya. Jika terjadi di koroner itu segitu 40 sampai 130 ya, diatur di situ ya. Nah, pengaturannya itu rumit. Bermacam-macam variabel yang saling bertemu, yang saling berhubungan. Venous return itu kembali darah ke sistem vena itu diatur oleh yang pertama, volume darah yang kembali. Yang kedua, aktivitas otot rangka. Yang ketiga adalah perubahan di sirkulasi perifer. Nah, semua ini akan membentuk venous return. Venous return ini adalah yang masuk ke dalam jantung untuk mengisi jantung, jadi filling. Pada saat dia filling, ya, atrial filling, ventricular filling dari sana, dari venous return tadi. Nah, saat pasien itu, pasien jantung kita masuk ke ini, pasien sebelum dia kontraksi, sebelum jantung kontraksi, maka ada namanya end-diastolik. Dia akan semaksimal mungkin menampung darah. Kita berikan sekarang ventrikel kiri dulu ya, biar gampang. Sebelum masuk ke otak. Maka akan ada 125 cc yang di end-diastolik volume. Saat diastol itu ada puncaknya itu di angka 150 cc. Setelah dia kontraksi, zoom, maka akan tersisa 30 cc. Itu namanya end systolic volume. Selisih antara end diastolic volume dikurang end systolic volume, itulah yang disebut stroke volume. Itulah yang diejeksikan keluar. Jadi ejection itu pada 70 cc. Ya, jadi berapa persen itu? 75 dibagi sebelumnya berapa persen? Coba itu dulu kali ya. 75 dibagi 75. 60%. Bagaimana kalau menjadi cuma 35%? Apa artinya kalau 30%? Nah, masa gagal jantung itu masuk ke 125. Yang tersisa setelah diejeksi masih ada 100.
sekali itu hanya diterima. Jadi dia gagal jantungnya, nggak bisa dipompakan seluruhnya, nggak kuat dia memompakan, tersisa tinggal. Sisa itu banyak diastolic volume-nya. Ya, kira-kira begitu ya. Nah kalau normal seperti ini, anggaplah seperti Mas Yuse yang masuk yang tersisa, dia pompa 75 bisa 50. Oke. Itu disebut fraksi ejeksi. Ya, dipengaruhi oleh stroke volume dan diastolic volume. Fraksi ejeksi normalnya sekitar 60%. Jadi kalau disebut, wah bapak saya sakit jantung nih, nanti dokternya berapa EF-nya? Dulu tinggal 40%, tinggal 45%. Nah itu fraksi ejeksi namanya. Ya, gitu ya. Itu namanya fraksi ejeksi. Cardiac output merupakan perkalian kepada stroke volume dikali heart rate. Heart rate belajar di mana? Di irama jantung. Belajar di fungsi pengaruh hormon, kelistrikan jantung, arterial refleks, membentuk namanya heart rate. Ya, semua itu akan berkontribusi kepada filling time, sehingga memberikan waktu jantung untuk menampung darah dari sistem vena, berkontraksi lagi keluar sistem dalam ke sistemik. Nah, itu disebut cardiodynamics. Kalau hemodynamics kita bicara seluruhnya, komponen jantung dan pembuluh darah, maka kita fokus ke cardiodynamics itu fokus ke jantung, yaitu faktor-faktor pengaruh stroke volume. Nah, stroke volume itu kita harus bicara tentang jumlah end-diastolic volume. Berapa sih sisa darah di akhir diastolik? Berapa sih modalitasnya untuk untuk bersirkulasi? Itu sangat dipengaruhi oleh filling time. Nah, oleh karena itu pasien yang terlalu cepat jantung yang pasien saya sekarang ini 140, pernah sampai 200 loh. Terlalu cepat. Filling time itu nggak ada waktu untuk isi jantung. Jadi orang yang terlalu cepat jantungnya bergetar menggelepar itu nggak efektif juga. Ya. Jadi kita harus ingat, tekanan nggak boleh terlalu tinggi, kardio nggak boleh terlalu tinggi, kemudian apa lagi? Filling time juga harus cukup. Kalau terlalu cepat, harusnya nggak boleh terlalu cepat juga. Orang berkompensasi tubuh kita untuk menutupi kardio output, dia akan mempercepat kardio. Tapi itu nggak boleh terlalu cepat juga. Kalau terlalu cepat apa? Nggak sempat ngisi. Apalagi? Kalau nggak sempat ngisi apa lagi? Koroner tidak sempat diisi darahnya juga. Iskemik jantungnya. Jadi banyak hal ya. Jadi semua variabel dari tubuh kita ini harus dikendalikan dengan sangat ketat dalam review dalam batas tertentu. Lewat batasan ini terjadilah penyakit, disease, illness. Ya. Itu semua diregulasi dengan sangat ketat tubuh kita. pH diatur 7,35 745, tekanan di atas 50 sampai 160 untuk otak MHP, ginjal 60 sampai berapa tadi di ginjal, semua diatur dengan sangat tepat sekali tubuh kita ini. Ada gangguan dimanapun di situ, maka terjadilah penyakit. Nah di fisiologi kita belajar nilai-nilai normalnya berapa dan apa saja bisa mengganggu. Nah, modal mempelajari ini pemahaman dasarnya nanti akan pakai untuk klinis nanti pada saat diskursus lebih tinggi. Nah, filling time itu adalah durasi diastolik ventricle. Ya, laju adrenalin kembali ke jantung pada saat diastolik tersebut venous system. Preload itu tingkat peradangan ventricle yang terjadi selama diastolik ventricle. Ya. Jadi kalau jantung memompa kontraksi pada sistolik pada saat dia dilatasi, itu pada saat diastolik. Nah, ini juga punya pengaruh ya terhadap cardiodynamics. Karena ada jantung yang tidak bisa menampung diastolik yang baik. Jadi nggak bisa menampung ventricle-nya, nggak bisa meregang. Kenapa? Contohnya jantungnya gede, ototnya terjadi pembesaran, ya tebal sekali jantungnya. Jadi dia nggak bisa lagi maksimal, dia nggak bisa meregang maksimal, dia sedikit sekali. Jadi end-diastolik volume juga gagal jantung diastolik namanya, bukan sistolik. Kalau tadi
dekat jantung sistolik karena memang pada sistol ya sedikit yang diinjeksinya, maka pada diastolik dia sedikit karena ya volumenya kecil karena dia jantungnya besar. Ya, nah itu juga nggak bisa meningkatkan preload karena preload itu adalah tingkat peregangan ventrikel. Harapan tubuh kita, ya melentur dong ventrikel, ayo kamu meregang sekuat mungkin supaya jantung penetrasikan dari bawah. Nggak bisa. Jantung kanannya nggak bisa lagi menampung darah. Itu terus gitu. Volumenya kecil segini. Ya kalau awal aja modalnya kecil, apalagi nanti throttle masih lebih kecil. Ya. Jadi preload itu adalah tingkat peregangan ventrikel yang terjadi selama diastolic ventricle berbanding lurus dengan end diastolic volume. Kalau ventrikel bisa meregang besar, gede, harapannya apa? End diastolic volumenya gede. Harapannya end diastolic volume diharapkan stroke volume juga ikut gede. Kira-kira begitu ya. Sehingga peregangan ventrikel itu setara dengan end diastolic volume. Nah itulah konsep preload. Kemampuan jantung untuk beregang supaya menampung darah lebih banyak lagi supaya dia bisa menghasilkan end diastolic volume yang baik. Jadi bisa tentang konsep otot menghasilkan tegangannya. Nah, kalau kita bisa antara end diastolic volume dengan stroke volume, maka pada saat istirahat end diastolic volume rendah. Ya. Karena apa? Miokardium kurang tegang. Sehingga apa? Stroke volume rendah. Saat kita berolahraga aktivitas, maka end diastolic volume meningkat. Kenapa? Miokardium lebih tegang. Stroke volume bertambah. Juga menyuplai kegiatan kita. Nah, ini tadi saya katakan Frank-Starling principles. Ini normal ya. Semakin tinggi regangan ventrikel, semakin besar ventrikelnya menampung darah, semakin kuat kontraktilitas. Kalau sudah EDV meningkat, maka stroke volume diharapkan meningkat. Itu prinsip Frank-Starling. Cuman ekspansi ventrikel tadi, daya meregang tadi itu dipengaruhi oleh jaringan ikat. Kalau pasiennya jelek, sudah pernah iskemia, sudah pernah serangan jantung, ya, maka dia udah banyak jaringan ikat, itu bukan jaringan otot lagi, bukan otot jantung, sehingga dia tidak bisa ekspansi. Ya, kerangka jantungnya, kantung perikardial juga ada masalah, perikarditis, ya, atau ada efusi perikardium. Semua itu bisa mengganggu ekspansi ventrikel. Nah, tadi bicara end diastolic volume dalam hubungannya dengan preload. Sekarang kita bicara end systolic volume, merupakan jumlah darah yang tersisa di ventrikel di akhir sistolik. Ya. Nah, tiga halnya apa yang mengaruhi tadi end systolic volume? Yang pertama yang tadi, preload tadi. Pasti dong, karena itu modal awalnya. Tanpa preload nggak ada gunanya dia sistolik. Karena dimulai daripada preload. Yang kedua adalah kontraktilitas. Itu kemampuan jantung berkontraksi. Force-nya bagaimana? Otot jantungnya baik atau tidak? Ya, karena kalau terjadi shock ada macam-macam penyebabnya. Yang pertama, preload atau venositasnya kurang, sehingga tidak tertutup end diastolic volume. Yang kedua, cukup saja sih end diastolic volume-nya, nggak ada perdarahan, tidak ada dehidrasi, volume cukup, venositas baik semuanya. Tapi boleh kan jantungnya kok jelek? Ternyata karena kontraktilitas jantungnya buruk. Nah, ini yang perlu dibantu dengan inotropics contractility. Oke, selain preload, faktor lain yang mempengaruhi end systolic volume adalah kontraktilitas. Yang ketiga adalah afterload. Ya. Afterload adalah tegangan yang dihasilkan ventrikel untuk membuka katup semiluar dalam menjadikan darah. Bagaimana tekanannya? Ya, afterload bagaimana? Nah, kalau kontraktilitas tadi kan dipengaruhi oleh aktivitas hormon, ya, kemudian sistem saraf otonom, ya. Nah, sistem otonom ada dua ya. Yang pertama adalah simpatis dan yang kedua parasimpatis. Simpatis itu menggunakan apa? Neurotransmitternya norepinefrin, positronnya. Oke. Parasimpatis, asetilkolin.
Kalau simpatis mempercepat, maka parasimpatis memperlambat. Parasimpatis dirilis oleh nervus vagus. Kalau simpatis ada dua, yaitu saraf postganglionik, yaitu menggunakan norepinefrin, atau menggunakan sistem hormon medula adrenal. Nah, ini gunanya apa? Kalau terjadi simpatis, kontraksi ventrikel meningkat. Ya. Jadi tolong dibedakan persarapan jantung dengan persarapan diafragma. Diafragma itu benar-benar sangat tergantung sepenuhnya total dengan nervus rhenicus yang keluar dari C3C45. Begitu diputus tadi, saya bayangkan digunting itu udah nggak punya napas apa-apa. Kalau jantung jika digunting semua ini, itu masih bisa berkontraksi karena dia punya otot-otot yang kontraktil, sinus atrial, dia punya generator impuls sendiri. Hanya saja SI itu sinus atrial itu sinoatrial itu luar biasa kecepatannya, 100 kali, kan enggak tiap hari 100 kali. Maka ini perlu diregulasi. Jadi regulasi stimulasi simpatis dan parasimpatis hanya untuk mengendalikan jantung pada nilai-nilai yang normal, rentang yang optimal. Beda dengan pernapasan. Pernapasan sepenuhnya itu harus disarafin. Begitu tidak ada sarafnya tuh selesai, nggak ada lagi bernapas manusia itu. Tapi kalau di jantung itu juga untuk melakukan kardiodinamika, mengatur, meregulasi, direm oleh vagus. Dia terlalu cepat direm oleh vagus. Sebaliknya, jika tuh membutuhkan membutuhkan energi yang lebih tinggi lagi, membutuhkan aktivitas lebih tinggi lagi, maka dipacu dengan simpatis. Sebagai contoh, tiba-tiba datang anjing, kita kan masuk ke rumah, lihat anjing atau serigala segala macam, tapi tiba-tiba akan berlari secepat mungkin, melompat tembok setinggi mungkin bisa. Apa yang menggerakkan kemampuan kita itu? Jadi jantung kita tadi yang kita 5 liter tuh bisa dijadikan 25 kali lipat. Iya, 25 kali lipat bisa. Orang-orang Jawa tuh kok bisa keluar biasa karena dia memacu sangat tinggi. Nah itulah regulasinya, bisa diubah, dimodifikasi. Jadi jantung yang tadi cuma segitu begitu saja bisa dipercepat. Ya. Nah, ada dua modifikasinya menggunakan stimulasi simpatik atau parasimpatik. Parasimpatik memperlambat, menurunkan kontraksi, maka simpatik mempercepat. Ya, baik menggunakan saraf postganglion yaitu neurotransmitter NE atau norepinefrin. Contohnya saya ini karena dia jelek tensi yang saya menggunakan norepinefrin tambahan. Saya berikan obat vaskos. Sekarang lagi berlangsung nih vaskos ini. Setelah saya menaikkan, saya harapkan dia fraksi ejeksi akan meningkat. Ya. Kemudian juga mengharapkan dari medula adrenalin, mengharapkan epinefrin, adrenalin dan sana dapat saya. Oke, begitu ya. Jadi regulasinya itu beda dengan regulasi di sistem pernapasannya. Hormon ya banyak ya, hormon bisa mempengaruhi kontraksi jantung, ya. Beta blocker, menghentikan aktivitas simpatis, atau karena kontraksi butuh kalsium, maka kalsium diblok ion kalsiumnya. Ya. Nah sekarang afterload tadi. Berbagai macam faktor setelah darah keluar dari jantung yang menjadi rintangan beban daripada sistemik arterial, ya, yaitu vaskuler, mau diameternya, panjang, elastisitas yang ada rumus-rumus tadi, viskositas kekentalan darah yang mengalir makin kental, makin lambat alirannya, ya, makin tinggi afterloadnya. Turbulensi kalau terjadi gangguan di sepanjang jalan maka terjadi turbulensi, ya. Nah, seiring kenaikan afterload maka stroke volume menurun. Jadi kalau afterloadnya tinggi maka volume stroke volume juga akan turun. Berbeda dengan preload, makin besar preload makin besar stroke volume. Tapi kalau untuk afterload makin besar rintangannya, makin besar afterload maka stroke volume akan turun. Ini ya, ini yang faktor yang mempengaruhi dari stroke volume. Yang pertama, kembali darah dari vena, VST-nya turun karena volume habis misalnya. Filling time-nya juga turun, maka akan turun endoscopic flow. Sympathetic stimulus itu bagaimana? Meningkatkan kontraksi sehingga pada akhirnya meningkatkan systolic volume, ya. Demikian. Tapi sebaliknya juga dihalangi dilawan dengan apa? Afterload. Ya. Begitu ya.
Nah, ada konsep namanya cardiac reserve. Cardiac reserve itu adalah perbedaan atau gap antara curah jantung pada saat istirahat dan curah jantung pada saat maksimal ya. Nah, itu dia yang paling bawah itu ada zero sebagai bukan yang normal ini orang biru nih ya. Biru ini normal. Dengan kadar normal seperti ini ya, kardioutputnya sekitar tinggi-tingginya segitu 12 14 liter ya, normalnya. Pada stimulasi ya sekitar 10. Tapi kalau terjadinya parasimpatis stimulation misalnya vagus, dia akan lebih turun kardioutputnya ya. Tetapi dia cuma bisa hanya boleh sampai 25 liter per menit, itu maksimum stimulation ya. Itu namanya cardiac reserve-nya berentang di situ ya. Nah, saya ulangi sekali lagi ya. Regulasi kardiovaskular itu adalah memastikan sirkulasi adekuat optimal untuk jaringan tubuh. Pusatnya bagaimana? Untuk mengontrol jantung dan pembuluh darah perifer. Jantung dikendalikan kontraktilitasnya, heart rate-nya, pembuluh darah perifer di vasokonstriksi, vasodilatasi. Ya. Responnya apa? Perubahan pola aktivitas dan ada emergensi sirkulasi. Jadi bisa berubah. Ya, ini ya tadi ya. Yang saya sampaikan tadi, curah jantung turun, maka bisa naikkan heart rate-nya. Oke. Volume sepunjuk turun, maka dia aktivitas simpatisnya meningkat. Atau kalau tidak ada, berikan epinefrin. Kira-kira begitu ya. Nah. Resistensi perifernya tinggi. Oh, kenapa itu? Bisa saja karena terjadi jari-jari arterial yang menyempit. Ya, karena ada vasokonstriktor. Kenapa? Karena ada aktivitas simpatis dan epinefrinnya. Ini aktivitas suntik orang, ya, vasokonstriknya meningkat, jari-jari arterial yang menyempit semua terjadilah sinus vaskular resistensi. Ya, itu mengakibatkan tekanan darahnya juga akan tinggi. Ya, jadi ada dua ya. Parasimpatis akan memperlambat kerja jantung dalam heart rate-nya, sehingga curah jantung akan turun, tekanan darah juga akan turun. Simpatis sebaliknya, dia akan menaikkan tekanan darah melalui beberapa cara. Yang pertama, heart rate dinaikkan atau kontraksi dinaikkan, sehingga curah jantung meningkat. Kita ketahui curah jantung itu akan menghasilkan tekanan darah. Demikian juga kalau arterial, ya, bisa divasokonstriksikan, tekanan darah juga meningkat. Ya, itu dua cara, yaitu simpatis dan parasimpatis. Ya. Nah, untuk mengetahui kondisi tubuh kita, kapan tubuh kita menaikkan, kapan tubuh kita menurunkan semua itu, maka tubuh kita punya sensor-sensor afrennya ya dalam tubuh. Ya, ada baroreseptor di sinus dan ada baroreseptor di aortic body ya, baroreseptor aortic arch. Ya. Reseptor tekanan. Ya, regulasi. Baru. Nah, ini katakan sebelumnya ya, sudah pernah ya. Regulasi itu adalah mengatur kembali supaya penilaian normal. Oke. Nah, ini ya. Ini bagaimana kita menghitung tekanan di jantung awalnya bagaimana? Awalnya Stephen Hales tahun 33 memasukkan suatu pipa kaca ke dalam arteri femoralis kiri, kuda, baru menghitung tangganya dan menghitung blood pressure-nya. Ya, itu langsung itu. Nah, sekarang kita udah jarang menggunakan itu karena kita sudah menggunakan tensi segala macam. Tetapi dalam operasi-operasi jantung yang membutuhkan perhitungan lebih akurat, kita masih pasang alat itu dalam modifikasi seperti ini ya. Kita masukkan kanul ke vena arteri pulmonalis, kita atur transducer atau kita masuk arteri radialis, dipasang sensor, diperkuat, keluar lagi recorder atau outputnya ya. Oke, ini sekarang tadi ya. Electrical strain dose itu adalah menghitung memindahkan ya energi tekanan tadi berubah menjadi energi listrik sehingga bisa dimonitor ya, hemodinamik monitoring. Oke, ini sudah. Sekarang kita masuk ke, ini saya tinggalkan dulu ya, yang terlalu berat. Nah, ini ya, kembali ke hemostatik. Hemostatik ya. Nah, jadi kita tahu bahwa sirkulasi darah kita adalah sirkulasi tertutup, tidak boleh bocor di tengah jalan, tutup. Maka tubuh kita mengembangkan namanya hemostasis.
penghentian darah dari tubuh darah yang rusak, penghentian hemoragi. Ada 3 caranya. Pertama tadi spasme. Jadi begitu arteriol terpotong, itu langsung ujung itu menutup. Dengan cepat sekali. Jadi awalnya yang potong darah sebelum dia langsung tutup. Yang kedua dia masang ganjalan berupa trombosit. Yang ketiga tadi pembentukan pembekuan darah koagulasi. Ya. Nah, spasme vaskular ya itu terjadi saat pembuluh darah terpotong atau robek. Tujuannya apa? Supaya flow yang keluar itu tidak banyak. Stop dari situ, cukup, selesai di situ. Ya. Itu respon intrinsik yang dilepas oleh zat parakrin dari endotel. Oke. Yang kedua, trombosit keping darah itu akan menumpuk di situ. Ya, akan menumpuk. Yang pertama terjadi kolagensnya mengikat platelet itu trombosit ya, platelet trombosit sel keping darah nanti diajarkan dalam yang sudah belajar nggak ya? Blok darah hemostasis sudah ya? Sudah, mungkin trombosit sudah belajar ya? Nah, faktor-faktor akan menaikkan, memanggil teman-temannya, mengukur seperti itu jadi suatu sumbatan. Dia akan memanggil teman-temannya. Sehingga yang tadinya bocor tersumbat untuk sesaat, ya. Lalu terjadi perbaikan jaringan. Ya, ini proses pembentukannya ya. Nah, yang ketiga adalah proses koagulasi, kaskade koagulasi. Ya, tujuannya apa? Supaya terbentuknya apa? Sumbat, hemostasis, koagulasi darah supaya tidak lebih banyak lagi darah yang keluar. Ya, ada 2 jalur ya, ekstrinsik dan intrinsik bertemu di faktor 10. Ya, sambung darah jadi ada trombosit baru pengakhiran faktor 12. Kaskade berikutnya aktifkan trombin, terbentuklah jalapibrin, terbentuklah sumbatan yang baru ya, pembuluh pusat tersumbat ya. Ya. Nah, saya mau bicara sedikit tentang oksigen ya, karena intinya adalah oksigen. Jadi apapun yang kita bicarakan tadi, intinya adalah bagaimana caranya, ya. Ini ya, bagaimana caranya oksigen tadi itu bisa nempel di hemoglobin. Ya, bagaimana caranya? Nah, sebagai contoh ya. Kalau hanya mengandalkan kelarutan oksigen dalam plasma darah itu sedikit cuma 4%. Dia hanya larut 0,3 cc oksigen per 1 cc darah. Katakan dengan curah jantung 5 liter per menit, maka 0,3 dikali 5 liter sama dengan sekitar 15 cc per menit. Padahal tubuh kita membutuhkan 210 cc kan tadi 210 cc. Nah, untuk mencukupi 210 bagaimana dong? Kalau gitu tubuh akan memutar curah jantung sebesar 16,7 liter per menit, luar biasa. Normal saja dia harus segini, nggak mungkin. Exercise dia butuh sampai 25 kali lipat, seperti saya katakan tadi 25 kali lipat. Karena itulah Tuhan ciptakan dalam tubuh kita adalah hemoglobin. Ya, hemoglobin itu membantu pengikatan oksigen tadi. Karena kalau untuk mengandalkan dia larut, sulitnya minta ampun, hanya 100%. Ya. Nah, faktor utama yang menentukan persen saturasi hemoglobin adalah tekanan oksigen yang diterima dalam darah ya. Nah, kalau dikatakan persentase oksigennya 97%, itu artinya dari HB10 hanya 9,7 gram saja yang mengikat oksigen. Jadi kalau HB10, lapor drop HB10 saturasi 90, berarti dari yang 10 gram tadi hanya 9 gram saja yang terikat dengan oksigen. Itu artinya namanya seperti itu. Jangan dibalik. Oke. Nah, sekarang lihat kurva ini ya, kurva disosiasi oksihemoglobin ya. Saat dia di paru ya, di paru kan tekanan oksigennya tinggi ya, tinggi sekali ya. Arteri arteriol kapiler dekat paru itu 100 tekanannya arteri ya. Maka itu terikat sempurna semuanya. Tapi begitu dia pindah ke jaringan, sekarang kan turun. Lihat yang biru-biru ini adalah bayangkan molekul oksigen. Semua 4 site-nya 100%, 100% itu terikat dengan site oksigen. Pada saat di jaringan itu tekanan oksigennya rendah.
Sehingga pas saturasi juga ikut turun. Lihat ya, ada 4 site dan 4 titik, hanya 1 titik aja yang masih ada efek oksigen 20%. Yang 75% saya tidak lagi efek oksigen. Nah, itu artinya bahwa di dalam darah perifer, di dalam menuju ke jaringan tisu mendekati sel targetnya, maka di situ dia akan lebih cenderung melepas oksigen ketimbang mengikatnya. Di paru kebalikannya, ya, dia cenderung untuk melepas oksigen. Nah, nanti belajar lagi ya, oksigen itu dibebaskan dalam darah, ya, difusi ke jaringan, baru diproses di mitokondria. Demikian seterusnya ya. Nah, kurva tadi itu bisa bergeser. Ya, saturasinya yang normal tadi itu bisa bergeser baik ke kanan maupun ke kiri. Nah, ini pelajarannya di pelajaran biokimia. Sudah pernah diajarkannya sama dokter Pamia atau dokter apa? Ibu Safira, udah sama ya? Kurva disesiasi hemoglobin. Nah, hal-hal itu tidak boleh dilupakan. Karena itu nanti akan ya kita sandingkan dengan transport karbon dioksida. Di jaringan dia melepas oksigen tapi gampang mengikat oksigen CO2, di paru sebaliknya dia akan melepas CO2 dan mengikat oksigen. Jadi nanti itu ada efek Bohr, Calgan, silakan dipelajari ya. Di mana ada pengeluaran oksigen dari Hb meningkatkan ketersediaan Hb untuk menyerap CO2. Di jaringan kan begitu, oksigen dilepas ya karena tekanan rendah, saturasinya kecil sehingga dia cenderung untuk melepas. Tapi pada saat yang sama dia lebih gampang untuk mengikat CO2 dan H positif yang dihasilkan oleh CO2 tadi. Demikian seterusnya sampai ada efek Bohr, peningkatan CO2, H positif atau proton, meningkatkan pembebasan oksigen dari Hb oleh efek Bohr. Dan peningkatan pelepasan O2 dari Hb selanjutnya akan meningkatkan apa? Penyerapan CO2 dan H oleh Hb lalu efek Haldane. Ya, jadi itu ada efek Haldane dan Bohr. Ya, dan juga pelajari nanti ya apa kelainan-kelainan hipoksemia di jaringan, hipoksik, ya, jika rendah tekanan PO2, ya, saturasi Hb-nya ada kuat, misalnya pada pernapasannya agak baik. Misal orang berdarah ketinggian sekarang karena rendah oksigennya, maka terjadinya hipoksia. Ada juga hipoksia anemia, jadi molekul mengikat oksigen itu Hb berkurang. Ada juga hipoksia sirkulasi, Hb nggak berkurang, tidak terjadi suatu peningkatan ketinggian, misalnya nggak lagi di gunung, tidak ada malfungsi pernafasan, tapi darah yang ada beredar terjadi gangguan di jantung, orang syok segala macam, maka itu bisa mengakibatkan hipoksia karena sirkulasi. Ya, seperti masa saya tadi itu terjadi lambatan yang tinggi bukan karena gangguan paru, tapi oleh karena gangguan dari syoknya, jantungnya kardiopati sehingga tidak bisa berfungsi dengan baik, sehingga dia shock, sehingga oksigen juga tidak maksimal di dalam jaringannya. Ya, ada juga keracunan cyanida. Itu karena apa? Karena ada keracunan cyanida lebih mengikat daripada oksigen. Ya. Nah, ada juga yang menggunakan hiperoksia, yaitu PO2 di atas normal. Itu misalnya pada pasien yang diberikan sengaja diberikan tekanan tinggi, ya. Ingat ya, pada tekanan 100, tekanan 200 tidak ada manfaatnya ke saturasi hemoglobin karena pada angka 80, 100 sudah 90% terikat ya. Jadi hiperoksia tidak berguna kecuali pada pasien-pasien yang perlu tekanan lebih tinggi pada pasien luka yang tidak sembuh-sembuh dimasukkan hyperbaric chamber, atau pada pasien-pasien yang mengalami Gleason syndrome, pada saat dia menyelam tiba-tiba naik ke permukaan laut cepat sehingga terjadi gelembung nitrogen di seluruh tubuhnya. Kita lakukan tindakan dengan memberikan oksigen chamber, jadi tinggi sekali supaya digantikan dengan oksigen dalam darahnya. Nah ya, oksigen uptake ini bicara lebih lanjut lagi di biokimia. Ya, jadi ini yang saya sampaikan, tolong dipelajari dengan baik. Slide saya itu. Nah, saya mau tahu tugas sudah sampai mana? Sudah ada yang berhasil masukkan 5 soal?
Ngerti ya karena saya suruh kalian buat soal seperti itu. Dengan membuat soal, ya, setidaknya ngerti membuat jawabannya, ya enggak? Saya akan baca, karena membuat soal itu lebih rumit daripada membuat presentasi tutorial. Karena soal itu harus dijamin bahwa A, B, C, D-nya itu tidak ada pilihan lain selain yang benar, kan begitu? Ya. Yang kedua, nggak akan bisa kalian bikin soal kalau kalian nggak paham ilmunya, nggak bisa. Jadi walaupun tugasnya itu besok saya kumpul, pasti malam ini kalian belajar untuk bikin soalnya kan. Walaupun dibuat dengan AI, ChatGPT pasti ngawur-ngawur soalnya kalau nggak ada pemahaman yang benar tentang materi kita. Ya, baik, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Tolong absensinya sudah absensi belum ini? Absensi selama ini sih kalau udah berjalan nggak ini? Nggak jalan ya? Sudah diperjasi. Boleh kita ini? Jadi sementara begini dulu ya. Dari paus.